Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3 Ummu Salama. Apa kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari yang cerah ini Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya nak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita. Buku kita masih buku tema 1 ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1. Ya, jadi kita udah masuk ke subtema terakhir yaitu pembelajaran 1. Nah, bagi yang sudah ada buku, coba buka bukunya tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, halaman 144 ya. Dan adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama itu ialah mengetahui tumbuhan atau tanaman. Nah, yang kedua itu Ananda dapat mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman. Nah, yang ketiga Ananda dapat menyelesaikan soal pembagian. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Langsung saja kita mulai. Nah, kita mulai dari pembelajaran 1 ya. Kamu pasti sudah mengetahui kan cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Ya nak, pada pembelajaran sebelumnya subtema 3. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran 1 ini yaitu pertumbuhan tanaman ya. Jadi, ini perhatikan gambar pertumbuhan tanaman. Nah, ini kan ada nih contoh banyak tanaman. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, kalau yang perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya itu yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan, ya. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan itu juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda ya. Nah, di sini ada contoh beberapa daun. Yang pertama ini nama tanamannya pohon mangga. Nah, cara berkembang biaknya dengan biji. Yang kedua nama tanamannya cocor bebek, cara berkembang biaknya dengan tunas. Ya, Nak. Jadi, setelah Ananda mengetahui berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut ini. Nah, sekarang ini muatan SPDP, ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan ya. Nah, menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, ingat ya nak, menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik ya. Halaman ini adalah contoh langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik ya. Yang pertama itu ambillah beberapa helai daun kering. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, yang kedua robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Lalu yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, ini boleh digambar dulu di kertas 1 lembar, misalnya gambar bunga atau gambar tumbuhan lainnya ya. Nanti bisa daun kering ini digunting-gunting dan lalu ditempelkan menggunakan lem. Nah, itu adalah disebut dengan kerajinan mozaik ya. Jadi ingat, kerajinan mozaik itu adalah menghias gambar dengan tempelan daun kering ya nak ya.
Jadi sampai di sini paham ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, pada halaman 149 ada lagi bagian dari tumbuhan itu biji ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Nah, berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Nah, ini gambar ini yang pertama, gambar 1 itu ada hewan ya, ini dari biji. Yang kedua itu tumbuhan. Nah, itu ada kombinasi yaitu tempelan dari biji dan daun kering. Nah, ini adalah contoh dari kerajinan mozaik ya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Nah, berapakah banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, berarti ini kita sudah masuk muatan matematika, yaitu belajar pembagian ya. Makanya anak ibu kemarin ibu suruh hafal perkalian agar nanti setelah perkalian kita bisa nanti pembagian ya, karena perkalian dan pembagian itu adalah kaitannya sangat erat ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. 150 yaitu menyelesaikan soal yang tadi ya. Pertama, cara menyelesaikan soalnya yaitu pindahkan 2 biji kacang merah, lalu letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Nah, ini kita belajarnya manual ya nak. Misal nih ada dua tempat ya. Nah, jadi kita pindahkan 2 biji kacang merah. Nah, kejadian ini atau kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, iya kan? Pertama tadi biji punya Pak Guru 10. Nah, dibagi ke 2 murid ya. Jadi dibagi 2. Jadi sama-sama mendapatkan 1 dan 1 ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, tersisa ada 8 biji kacang merah ya. Yang kedua, pindahkan lagi 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat ya. Nah, jadi kejadian ini kita tulis 8 dikurang 2 sama dengan 6 ya. Nah, jadi tersisa ada 6 biji kacang merah. Nah, begitu terus ya, kita lakukan terus sampai biji dalam toples habis ya. Setelah biji kita bagi masing-masing 2 di 2 tempat ya. Maka lihat gambar nomor 4, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Nah, jadi kejadian seperti ini, kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sebanyak 5 kali ya, 2-nya nak. Lihat itu. Nah, lihat bukunya itu ya. Nah, jadi 10 dikurang 2 sebanyak 5 kali ini sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Nah, itu yang kita sebut dengan pembagian ya, yaitu pengurangan berulang sampai tidak ada lagi yang tersisa. Maka proses di atas juga dapat kita tulis dalam bentuk pembagian sederhana, yaitu 10 dibagi 2. Karena tadi kan Pak Guru mempunyai biji kacang merah itu 10, nah dibagi 2, jadi 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. Nah, untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya nih ada contoh puluhan 52. Nah, ini kan angkanya sangat besar, 52 dibagi 2. Caranya pertama bagi dulu puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan. Nah, sisa 1 puluhan ya. Karena 5 itu nggak bisa dibagi dengan 2, yang bisa dibagi dengan 2 itu kan 4 ya nak ya. Jadi 4 dibagi 2 itu yaitu 2.
Kita tulis ya hasilnya 2. Kita tulis hasilnya di atas ya. Nah, pembaginya itu kita letakkan di samping ya. Nah, lihat tuh pada halaman 151 ya. Nah, kita lanjutkan. Yaitu memindahkan satu puluhan dan gabung ke satuan yang diperoleh ya. Nah, ini 10 tambah 2 satuan sama dengan 12 satuan ya. Nah, kan tadi hasilnya udah dapat nih 2. Jadi yang 2-nya yang satuan ini kita turunkan ya. Jadi kalau digabung itu sama dengan 12 satuan. Ya. Jadi kemudian bagi satuan dengan 2 diperoleh 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, nampak ya pada gambarnya. Nah, jadi udah dapat hasilnya 6 satuan, maka hasil dari 52 dibagi 2 itu sama dengan 26 ya nak. Nah, itu caranya ya. Jadi bilangannya habis, yaitu sisanya 0 atau tidak bersisa ya, harus 0. Nah, jadi itu cara pembagian. Untuk kali ini demikianlah pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan Ananda bisa paham ya. Nah, nanti untuk lebih lanjut kita akan mencoba latihan pembagian ya. Soalnya cuma 2, nanti soalnya akan Ibu fotokan ya di grup WA, Ibu akan kirim. Ibu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.